Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kabar hari ini, Pak? Kabar hari ini saya agak bingung, Bu. Agak ada dilema. Ya, jadi terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak. Iya, Bu. Iya, apa nih yang mau akan diceritakan atau mau diomongin Ini, pada Bu. sore ini? Iya, Bu. Saya hari ini ada kendala, Bu ya. Ada 2 pekerjaan dalam satu waktu yang harus saya selesaikan, Bu. Semuanya itu penting, Bu. Jadi saya bingung apa yang harus saya dulukan, Bu, dan yang harus saya lakukan. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas kamu Bapak punya kendala ya. Ada dua pekerjaan di satu waktu. Iya, Bu. Jadi di sini Bapak bingung gimana yang harus Bapak dahulukan. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Saya bingung, Bu. Nih, jadi karena kita nih waktunya singkat ya Pak, cuma sebentar nih Pak. Kira-kira nanti di akhir percakapan atau di akhir obrolan kita nanti, apa nih kira-kira yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan dalam keadaan saya ini, Bu. Ya, menemukan solusi Pak ya. Jadi untuk pencapaiannya dari obrolan yang kita laksanakan saat ini itu dapat mendapatkan solusi. Iya, Bu. Ya, itu ya Pak. Nah, jadi kira-kira nih Pak, apa nih yang mengganggu pikiran Bapak pada saat ini? Yang mengganggu dalam pikiran saya saat ini, saya harus pilih yang mana, Bu, dalam yang pekerjaan saya hadapi ini, Bu. Kira-kira bagaimana yang terjadi dengan pilihan saya ini, Bu? Saya milih salah satu, ini kan ada 2, Bu ya. Saya harus ada kegiatan di Tanjung ini, Bu ya. Nah, tapi ada juga kegiatan ini, Bu, pendidikan guru penggerak, Bu. Hari ini praktek coaching. Nah, setelah saya pikir-pikir, Bu ya, yang mana lebih dahulu, yang saya dahulukan ada yang mana lebih darurat, Bu. Ya, betul. Jadi di sini yang menjadi hambatan atau gangguan pikiran Bapak saat ini adalah Bapak memiliki 2 pekerjaan di satu waktu, yaitu satu waktu Bapak memiliki pekerjaan di Tanjung ini, dan satu waktunya Bapak harus melaksanakan atau melakukan ini ya Pak ya, pembelajaran secara online Pak ya. Iya, Bu. Pakai coaching. Iya. Ya, iya seperti itu Pak ya. Nah, jadi dari permasalahan yang ada nih Pak, apa yang Bapak inginkan? Yang mana, Bu? Iya, jadi permasalahan yang ada tadi Pak, kan Bapak punya permasalahan nih Iya. tadi, 2 permasalahan tadi. Nah, sekarang yang Bapak inginkan itu apa? Bagaimana apa yang diinginkan dari Bapak? Saya inginkan saat ini saya bisa tenang, Bu. Bisa tenang dalam menghadapi yang pilihan saya saat ini. Baik, oke, berarti Bapak ingin tenang untuk memilih Pak ya, untuk menetapkan pilihan ya, seperti itu. Iya. Ada lagi Pak? Kira-kira? Tadi kan kalau dari awal saya ingin menemukan solusi. Jadi setelah dari beberapa percakapan kita ini saya menemukan solusinya, dan solusinya saya pilih salah satu yang lebih penting. Nah, untuk kendala yang kedua, saat ini saya ingin tenang, Bu. Baik, jadi setelah kita sudah melakukan obrolan nih Pak, Bapak menginginkan ada 2 sekarang ya Pak ya. Jadi dari hasil obrolan ini Bapak bisa lebih tenang untuk mendapatkan suatu pilihan, dan Bapak bisa memilih pekerjaan yang memang pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Iya, Bu. Seperti itu ya Pak? Iya, seperti itulah, Bu, yang saya inginkan, Bu. Ya, oke, baik. Sekarang
sekarang Pak, persiapan apa nih yang sekarang sedang Bapak lakukan? Persiapan untuk yang sedang saya lakukan, yang sudah saya lakukan adalah mempersiapkan diri saya untuk menghadapi, kalau saat ini tentang pendidikan, tentang praktek coaching Bu ya. Nah, jadi saya mempersiapkan diri mental dulu Bu, supaya tidak gugup karena dalam keadaan tidak tenang tadi Bu. Yang pertama adalah jelas mental dulu Bu. Jadi itu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi ketika permasalahan yang ada, Bapak sudah jadi reaksinya yang Bapak timbulkan adalah Bapak tadi merasa bingung ya Pak ya? Iya Bu, bingung. Merasa bingung, merasa tidak tenang, itu adalah reaksi yang ketika Bapak rasakan ketika menghadapi permasalahan ini. Iya Bu. Betul ya Pak ya? Benar. Nah, jadi yang Bapak harapkan atau yang ingin dicapai tadi adalah saya tidak bingung lagi, kemudian merasa tenang ya seperti itu. Kemudian juga bisa memilih mana pekerjaan yang ingin didahulukan. Iya. Jadi ini Pak, kira-kira nih Pak ada 2 permasalahan nih tadi kan, ada 2 pekerjaan di satu waktu. Kira-kira nih Bapak milih yang mana Pak? Saya milih yang pendidikan guru penggerak Bu, ya karena ada praktek coaching. Tidak bisa ditinggalkan itu Bu. Oke, artinya ini ya berarti Bapak dari 2 pekerjaan di satu waktu ini Bapak memilih praktek belajar praktek coaching. Iya gitu Bu. Ya Pak ya? Iya, itu ya. Karena menurut Bapak ini adalah sesuatu yang penting, bukan berarti yang lain tidak penting Pak ya, tapi saat ini sangat penting, iya. Pak ya. Kemudian bagaimana dengan dengan pekerjaan yang lain Pak? Nah, untuk pekerjaan yang satunya tadi itu kan memang penting juga. Nah, baru dapat kabar dari teman, saya minta tolong bagaimana Bu, bisa tidak untuk pekerjaan saya yang di Tanjung tadi, ini saya datangnya agak terlambat sedikit karena saya ingin menyelesaikan tugas saya di Google Meet yang praktek coaching tadi. Ternyata bisa Bu. Oke, berarti Bapak sudah kolaborasi nih sama teman, minta bantuan teman ya Pak ya? Iya Bu. Sudah konfirmasi sama teman, kira-kira gimana nih kalau misalkan pekerjaan yang Bapak hadapi saat ini Bapak datang terlambat, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Ternyata ketika sudah dikonfirmasi kepada teman Bapak, kata teman Bapak iya nggak masalah gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Ini tadi kan sudah Bapak sudah mendapatkan pengharapan saat ini, Bapak sudah merasa tadi reaksi yang Bapak timbulkan ketika menghadapi permasalahan tadi, Bapak merasakan kebingungan, cemas atau tidak tenang segala macam ya Pak ya. Nah kemudian nih di akhir Pak ya, di akhir cerita nih ada rencana-rencana apa lagi Pak selain ini Pak, selain pekerjaan saat ini, apakah ada rencana pekerjaan yang lain? Untuk perencanaan saat ini yang saya siapkan adalah bagaimana jika terjadi seperti ini kembali Bu masalahnya. Jadi yang harus saya siapkan adalah sebelum pada saat hari H, jadi saya harus menyiapkan jadwal yang benar-benar Bu. Jangan sampai jadwalnya bentrok lagi. Jadi misal sudah diketahui tanggal 17 Maret misal akan ada dilaksanakan Google Meet, mungkin untuk yang jadwal satunya lagi itu jauh-jauh hari harus bisa digeserkan yang lain Bu. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Oke, baik. Artinya Bapak ketika misalkan nanti nih ada pekerjaan lagi yang mendesak, ini Bapak bisa memilih menggeser waktunya ya Pak ya, kalau lagi dengan pihak yang lain gitu, teman-teman yang lain gitu ya Pak ya. Iya, minta gantikan untuk sementara waktu. Oke, baik Pak. Nah ini Pak, karena kita punya waktunya cuma singkat nih Pak, kira-kira
apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita yang ini? Yang pertama Bu ya, yang saya sudah dapatkan adalah pilihan apa yang harus saya pilih Bu dari dua pekerjaan dalam satu waktu yang menjadi pikiran. Jadi saya pilih yang terdesak Bu. Sebenarnya keduanya itu penting Bu. Tapi berhubung salah satunya bisa ada yang menghandle, jadi saya pilih yang benar-benar fatal apabila ditinggalkan. Jadi yang pertama Bu ya. Untuk yang kedua, perasaan saya sudah tenang Bu, karena dari obrolan kita ini sudah dapat pencerahan apa yang harus saya pilih, apa yang harus saya hadapi untuk kedepannya nanti, dan bila seandainya nanti ada masalah seperti ini lagi, apa yang harus saya siapkan Bu. Itu yang saya dapat dari obrolan hari ini Bu. Berarti kalau Bapak sudah punya perencanaan ya Pak ya, jadi nanti kalau seandainya nih ada pekerjaan yang ternyata sudah ada beberapa pekerjaan yang mendesak dan di satu waktu Bapak bisa mengantisipasinya ya Pak ya. Iya Bu. Iya, tadi dengan cara tadi apakah salah satunya menggeser jadwal, salah satunya kemudian melakukan kegiatan pekerjaan yang lain atau koordinasi lagi dan sebagainya ya. Seperti Iya, itu ya Pak ya. Iya Bu, benar Bu. Oke, baik. Jadi Bapak sudah punya rencana untuk kedepannya ketika Bapak menemukan permasalahan mengenai pekerjaan yang saat ini sedang dihadapi gitu Pak ya. Kemudian perasaan juga sudah mulai tenang ya Pak? Iya, sekarang sudah tenang Bu, setelah melakukan obrolan ini Bu. Oke, berarti sudah mulai tenang, Bapak sudah menemukan solusinya sendiri. Baik, terima kasih Pak Chandra atas waktunya untuk coaching kita atau obrolan kita siang menjelang sore ini. Iya Bu, sama-sama. Iya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan melaksanakan refleksi dari hasil coaching yang pertama. Saya sebagai coachnya dan Pak Chandra sebagai coachnya. Nah ini di sini ada tabel 4 refleksi diri latihan coaching. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini kira-kira sudah berjalan Pak ya, sudah dua arah ya. Iya Bu. Sudah dua arah. Sudah berjalan dengan baik. Ya dengan baik kayak kemarin ya. Iya Bu. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau dari percakapannya saya rasa sudah pas Bu. Sudah pas Pak ya, sudah melalui tahapan tirta ya. Iya. Sudah melalui tahapan tirta ya. Oke, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ini tadi ya, dengan mengganggu menjawab sesekali pokoknya intinya merespon ya. Iya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang sama kayak kemarin berarti meminta umpan balik dari coaching dan melakukan tindak lanjut. Berdasarkan umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Merasa lebih tenang kayak kemarin ya, lebih tenang. Tenang, sehingga bisa melanjutkan kembali kegiatan yang sedang dilakukan dan menghilangkan kecemasan dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu. Ya Pak. Oke, berarti itu sih refleksinya ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Chandra.
Ibu terlihat sedang ada masalah ya, Bu? Kenapa terlihat seperti sedih seperti itu, Bu? Iya. Jadi Pak, inilah yang akan saya ceritakan di siang hari ini Pak saya. Ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan. Ya, Bu, silakan. Apa yang jadi permasalahan Ibu saat ini, Bu? Jadi, jadi saya ini punya permasalahan pekerjaan Pak. Ya, Kan di sekolah saya ini kan kami lagi mempersiapkan untuk dokumen yang akan diunggah karena kan kami sudah masuk ke tahun akreditasi sekolah nih Pak. iya, Bu. Nah, jadi kami sudah lagi sibuk untuk menyiapkan dokumen yang akan diunggah pada Hmm, akreditasi sekolah. Itu Pak. Sedangkan di sisi lain di saat yang secara bersamaan itu juga kami siswa-siswi lagi melaksanakan ujian tengah semester, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester Pak, UTS sama UAS untuk kelas 10, 11, dan 12. Nah, di sini karena banyak dokumen yang akan yang akan diunggah, maka kami harus mempersiapkannya itu Pak. Seperti itu Pak Chandra. oh, jadi Ibu bingung dengan apa yang untuk persiapan akreditasi tadi, sementara pada saat ini di sekolah sedang ada kegiatan lain, Bu, ya. Jadi bentrok juga. Iya betul Pak. Jadi itulah permasalahannya. Jadi kita apa sih harus membagi fokus kita sebagai guru itu untuk mengawasi jam ulangan tengah semester dan akhir semester. Kemudian di sisi lain ketika kita punya waktu luang itu kita harus mempersiapkan dokumen yang akan diunggah. Seperti itu Pak. Sampai saat ini, apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi permasalahan ini, Bu? Ya, untuk saat ini yang kami lakukan adalah Hmm. melakukannya secara bersamaan, Pak. Jadi ketika memiliki waktu luang, kami mempersiapkan dokumen atau dokumen yang akan dipersiapkan tadi, dokumen yang dibutuhkan. Ketika kami punya ada jadwal mengawas, ya kami melakukan mengawas, Pak, melaksanakan mengawas di ulangan. Jadi Seperti itu, semua Pak. dilakukan dalam satu waktu ya, Bu, ya? Iya, Ya. sebenarnya bilang satu waktu tuh enggak Pak, ya mungkin secara bergantian Pak ya. Jadi ketika misalkan ada jam ngawas, artinya kita stop dulu untuk mempersiapkan dokumen. Jadi kita fokus dulu untuk ngawas anak-anak, baru setelah ngawas kembali lagi untuk mempersiapkan dokumen. Oh, Mudahannya tadi. oh, Seperti jadi itu Pak. Ibu memilih waktunya di saat ada waktu luang saat mengawas ujian untuk mempersiapkan Hmm, dokumen. Jadi iya pada saat betul Pak. ya, jadi pada saat waktu mengawas mengawas, Bu, ya, jadi lebih fokus. Nah, Iya jadi betul Pak. nah pada saat melakukan itu yang Ibu rasakan itu bagaimana, Bu? Apa bingung atau yang Ibu rasakan, Bu? Yang iya, jadi pada saat ini yang saya Iya. rasakan itu apa ya Pak ya, jadi fokus saya itu jadi terbagi Pak, jadi apa ya, menjadi beban ya Pak ya, Hmm. karena eh, kami harus bekerja sama untuk mempersiapkan dokumen tambahan, tapi Hmm. kami juga harus memiliki kewajiban Pak, yang memiliki kewajiban untuk mengawas di kelas saat anak-anak ulangan itu Pak. Jadi masih apa ya Pak ya, masih terbagi pikiran dan waktunya itu tadi. Jadi agak sedikit mengganggu Pak. Itu fokus kami itu tidak sedikit mengganggu lah. Tadi untuk apa yang dia harus dilakukan kan sudah Ibu temukan solusinya ya. Di saat ada waktu luang luang dalam pekerjaan, dalam waktu mengawas tadi Ibu lakukan untuk menyiapkan pemberkasan untuk akreditasi, Bu, ya. Nah, sekarang untuk cara Ibu menghilangkan rasa bingung dan fokus dalam menghadapi pekerjaan itu apa yang Ibu lakukan?
caranya ya itu tadi Pak, kami kolaborasi kerjasama. Jadi karena tim akreditasinya mempersiapkan dokumen itu dibagi beberapa kelompok Pak, dibagi beberapa tim, itu jadi kami saling bekerja sama Pak, jadi membagi tugas. Jadi nggak seluruhnya itu langsung nih kami kumpul langsung mengerjakan langsung, tapi tidak Pak, kami membagi-bagi tugas. Jadi ada yang dua orang yang mencari atau mengumpulkan dokumen misalkan RPT, yang lain mengumpulkan dokumen foto-foto bukti dan yang lain-lain Pak. Jadi untuk mengatasi kecemasannya itu tadi Pak, kerjasama kolaborasi dengan teman-teman, terutama di teman yang satu tim. Oh, ya, jadi teman-teman yang satu tim dengan ibu itu sudah bisa membuat pikiran ibu menjadi tenang juga ya. Iya, karena ketika kami sudah bekerja sama, kami saling tanya jawab nih. Kalau misalkan ada materi atau ada hal yang tidak kami pahami, kami bisa saling tanya jawab. Gitu Pak. Oh iya. Nah, sekarang sudah ibu temukan ya bagaimana cara permasalahan yang ibu hadapi saat ini dengan dua pekerjaan, yaitu mengawas ujian tengah semester dan menyiapkan untuk pemberkasan akreditasi ya. Nah, Iya, betul Pak. kira-kira rencana untuk kedepannya apa Bu? Jika ditemukan kembali masalah seperti ini. Ya, itu tadi Pak, kami harus pandai-pandai untuk membagi waktu. Jadi contohnya itu kalau misalkan jam mengawas anak ulangan itu sampai jam 12 nih misalkan, jam 12 itu artinya kami harus memiliki resiko, berarti pulangnya itu agak lebih lama. Jadi memanfaatkan waktu dari habis zuhur, dari sekitar jam 1 sampai misalkan jam 4 itu untuk mempersiapkan dokumen atau pemberkasan untuk tim akreditasi. Oh, berarti tidak mengganggu jam belajar Bu ya? Karena iya, jadi tidak mengganggu sama sekali. Jadi rencananya yaitu Pak akan dilanjutkan. Jadi ketika kami menyelesaikan permasalahan itu, maka kami mengambil waktu lain agar tidak mengganggu kegiatan dari anak-anak. Seperti itu Pak. Ya, itu benar Bu. Jadi kesimpulannya Ibu sudah menemukan solusinya Bu ya, permasalahan, dan sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu pada saat kita baru memulai obrolan ini Bu tadi? Tadi kan perasaannya kan masih bingung ya, masih sedikit cemas, masih bingung karena kayak masih ragu Pak ya dengan keputusan atau solusi yang didapatkan atau yang kami tempuh. Takut ini ya, takut pekerjaan nanti akan tidak fokus. Terabaikan, iya betul. Dia tidak fokus dan malah terabaikan, gitu Pak. Ya, jadi Ibu harus bisa, solusinya adalah dengan cara manajemen diri tadi Ibu ya. Iya, jadi saya juga harus pandai-pandai untuk membagi atau mengelola diri saya untuk membagi waktu. Jadi kapan ketika saya harus menyelesaikan. Yang bingungnya juga ini Pak, sama sih sebenarnya kita kan punya tim akreditasi nih Pak. Saya pada saat tim akreditasi mutu pembelajaran. Nah, jadi ada teman-teman yang lain dari mutu guru itu meminta bantuan juga untuk angket atau dan yang lain-lain, atau meminta dokumen-dokumen yang lain. Jadi di sisi lain kita menyiapkan untuk tim akreditasi kita sendiri, di sisi lain kita juga harus mempersiapkan dokumen yang diminta dari tim akreditasi lain. Jadi ada tiga Bu ya? Ada tiga yang harus dilakukan kalau gitu ya, selain dari mengawas ujian, dengan menyiapkan untuk diri sendiri, dan
yang untuk tim akreditasi. Iya betul Pak. Jadi tapi alhamdulillah Pak tadi karena kami rencana awal tadi ketika mendapatkan permasalahan itu menyelesaikan itu ya tadi dibantunya tadi dengan cara mengambil waktu yang seperti itu. Ya, benar, Bu. Nah, sekarang bagaimana yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan obrolan ini, Bu? Alhamdulillah Pak sudah sedikit lebih tenang ya Pak ya karena dengan obrolan atau percakapan ini juga saya sudah bisa apa ya memilih sendiri gitu. Saya menentukan sendiri yang mana yang harus saya dahulukan yang mana yang harus saya dahulukan dan yang mana yang bisa ditoleransi seperti itu Pak. Iya, yang mana dulu yang darurat, yang bagaimana apabila seandainya ditunda masih bisa ditoleransi, dan satu lagi mungkin ada tidak kolaborasi bila misal Ibu tidak bisa melakukan, minta tolong dengan teman lain, Bu. Misal mengawas ujian, Ya, sudah tidak bisa kolaborasi, Bu. oh gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang tim pengawas ya pasti Pak. Jadi kalau seandainya saya sedang ada pekerjaan yang lain dan itu sudah bisa ditinggalkan ya saya minta bantuan dengan teman Pak. Seperti itu. Oh, jadi selain melakukan ini mengelola manajemen diri, Ibu juga melakukan kolaborasi dengan teman, Bu ya, Iya untuk betul mencari Pak. Jadi solusinya tadi. kolaborasi. Iya, jadi harus penting juga untuk kolaborasi. Iya, Bu, benar. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah menemukan solusi, Bu ya. Nah, sekarang rencana dari obrolan kita juga yang saat ini, apa rencana ke depannya tadi? Apakah sudah ketemu, Bu? Ya rencananya itu tadi Pak, berarti saya harus membagi. Jadi kedepannya ketika permasalahan ini terjadi ada tertiga waktu, berarti saya harus apa sih untuk tim akreditasi kan juga kan banyak ya Pak ya, jadi Iya, saya Bu. juga bisa meminta bantuan sambil saya mempersiapkan dokumen lain yang diminta untuk dari tim akreditasi yang lain seperti itu Pak. Jadi sudah ketemu masalah solusinya, Bu ya. Mulai dari Ya. 3 permasalahan yang Ibu lakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama dengan manajemen diri, minta bantuan dengan teman sejawat, dan saat ini Ibu sudah mendapatkan rencana ke depan apa yang harus Iya betul. dilakukan jika ada permasalahan kembali. Iya betul Pak. Oh ya, maaf sebelumnya sudah mengganggu aktivitasnya, Bu. Jadi terima kasih atas obrolannya hari ini, Bu. Iya nggak apa Pak. Terima kasih Pak Chandra. Ya, Bu. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung refleksi, Bu ya. Oh langsung refleksi ya Pak. Iya. Nah, yang pertama tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi, Menurut Pak Chandra apa yang sudah baik? ya, yang sudah berjalan baik selama percakapan. Tadi percakapan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, Bu. Terlihat percakapan dari dua arah, di mana coach memberikan respon yang baik pada Kuci. Iya betul. Ya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, Bu? Ini kalau menurut saya, Bu ya, hal yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki adalah menanyakan perasaan saat berlangsung. Tadi kan saya hanya menanyakan di awal obrolan dan akhir, tidak menanyakan pada saat berlangsung tadi, Bu. Mungkin itu, Bu ya. Ya, itu dari ini. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kondisi proses kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tetap dalam kondisi fokus dengan memberikan respon. Misalnya mengangguk atau menjawab sesekali. Ya, ada ya. Nah,
Yang selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkan dengan untuk memperbaikannya dengan meminta umpan balik pada coach. Nah, bagaimana untuk umpan baliknya, Bu? Ya, jadi untuk umpan baliknya adalah perasaan yang saya rasakan yaitu jauh lebih tenang Kak. Jadi saya bisa memilah nih yang mana nih yang harus didahulukan, yang menjadi kewajiban yang mendesak, bukan mendesak, kewajiban yang harus didahulukan. Kemudian mana yang bisa ditoleransi. Dan tak lupa juga saya sudah merasa lebih tenang karena saya bisa selalu berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi saling koordinasi, saling kolaborasi. Jadi ketika saya mengalami hambatan untuk mengawas pada saat anak-anak ulangan, itu ada satu pekerjaan misalkan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya akan ini Kak, maka saya akan apa ya meminta digantikan. Oh, minta berarti berkolaborasi dengan teman, Bu ya. Ya, betul. Jadi ketiganya itu tidak ada masalah, sekalipun ke depannya nanti dapat kejadian lagi seperti ini, Ibu sudah siap, Bu ya? Sudah siap Pak, jadi tadi itu merasa tenang, sudah bingung lagi. Iya. Jika ada yang bisa menolong atau menggantikan sementara, minta tolong dengan teman, Bu ya. Jika seandainya ada, bukan kita menganggap tidak penting suatu pekerjaan, mungkin bisa ada ditoleransi. Jadi kita mendahulukan bagaimana yang kira-kira tidak bisa ditoleransi harus saat itulah bisa, Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah membagi waktu, pokok intinya, Bu ya. Iya, betul. Nah, itu saja, Bu, refleksinya, Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.